Inilah sosok yang menolak kedatangan agen Israel ke Indonesia. Siapa dia? Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Kali ini Cerita Untungs mengundang Profesor Sudarnoto, seorang ketua MUI bidang luar negeri dan kerjasama internasional, yang akan membicarakan perihal temuannya tentang agen-agen Israel yang sudah masuk ke Indonesia. Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kembali lagi Cerita Untung, dan terima kasih untuk semua respons, kritik, saran atau juga masukan yang datang ke kami, termasuk juga doa-doa dan juga kiriman-kiriman koin juga boleh juga kita ya. Dan guys, ini masih menjadi banyak perbincangan, di mana tentunya juga sejak tanggal 7 Oktober saudara kita yang ada di Gaza, Palestina masih terus berjuang sampai sekarang. Tentunya semua semangat dan juga simpati bahkan dan juga doa dukungan itu datang bukan hanya dari negara-negara sekitar, tapi seluruh dunia. Satu-satunya negara yang benderanya dikibarkan di seluruh dunia hanya Palestina. Semuanya sepakat bahwa Israel is the bad guy, yang zolim itu Israel. Nah, ini ada hal yang unik. Ternyata ada 5 anak muda Indonesia yang justru menjalin kerjasama dengan Israel. Bersama kita sudah ada Ketua MUI dalam bidang hubungan luar negeri. Bersama kita ada Profesor Dr. Sudarnoto Abdul Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Aduh. Benar nggak namanya lengkapnya? Oh, lengkap sekali itu. Ada titel belakangnya yang belum saya sebut ya? Atau lebih singkat kita panggil Prof Noto ya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya Prof ya? Alhamdulillah sehat. Apalagi kalau udah datang di sini itu semakin sehat. Aduh, amin. Ini yang saya menggelitik ini, katanya antum menjadi satu yang menolak seorang pembicara Yahudi yang bernama Ari Gordon. Antum nggak sepakat untuk kedatangan beliau nih? Oh, janganlah. Jangan ada sedikit waktu kedatangan Ari Gordon, apalagi jejak digital itu jelas sekali siapa dia. Dia itu kan tokoh penting di American Jewish Committee. Yang tugasnya ya begitulah, tugasnya mempromosikan banyak hal, tetapi ujung-ujungnya itu juga soal Israel. Di jejak digitalnya itu dia sangat Zionistik. Jadi ada Jewish yang moderat, bahkan banyak juga komunitas Yahudi yang ada di Amerika sekarang ini yang membela Palestina. Itu banyak banget itu. Tapi ada juga yang tidak gitu. Dan jejak digital menunjukkan bahwa Mas Ari Gordon, jangan salah sebut saya, repot kalau salah sebut. Ari Gordon itu Zionistik sekali. Karena itu kalau ada siapa saja yang mengundang ke Indonesia untuk program-program diskusi soal hubungan antar agama dan sebagainya, itu menurut saya tidak ada manfaatnya sama sekali. Sama sekali tidak ada manfaatnya. Karena yang akan mengambil keuntungan pasti kelompok Israel dan Israel itu sendiri. Itu mengambil keuntungan. Inilah yang disebut sebagai salah satu diplomasi, cultural diplomasi. Itu lebih masif ketimbang diplomasi political diplomasi. Itu lebih masif sekali. Jadi sebenarnya seperti menjajah secara ideologi, mungkin pelan-pelan. Ya, meyakinkan orang, segmen masyarakat manapun juga, mungkin kaum agamawan, mungkin cendekiawan, mungkin aktivis, mungkin pedagang, mungkin seniman, mungkin olahragawan, di semua bidang itu kalau bisa itu memperoleh pengaruh dari pikiran-pikiran Israel dengan cara misalnya melakukan kegiatan-kegiatan seni, melakukan kegiatan-kegiatan dialog gitu di Israel, atau orang Israel ke sini. Kalau orang Israel ke sini mungkin agak repot ya. Tapi orang Indonesia yang datang ke sana untuk berbagai acara itu bagian dari cultural diplomasi seperti yang diikuti oleh 5 aktivis NU ini. Beliau menolak Ari Gordon, tapi
mau datang ke Ari Untung ini ya, alhamdulillah. Ini kalau Ari Untung itu pasti beruntung. Untuk spiritual, kemudian menyehatkan, dikasih kopi kopi jeruk. Wah, ini kalau dengan Ari Garden kan saya harus bertegang-tegang gitu. Iya, Masya Allah. Nah, tadi Prof sedikit menyinggung mengenai anak-anak yang ke Israel kemarin gitu ya, yang kemudian sudah kemudian ada pernyataan dari PBNU bahwa ini atas nama pribadi mereka untuk datang ke sana gitu ya. Nah, berarti kalau saya dengar dari uraian Prof dari awal tadi bahwa memang mereka sudah punya agenda untuk penetrasi narasi berarti. Bukan sekedar narasi ya, memang ujung-ujungnya narasi. Narasi apa yang akan dibangun dengan berbagai cara. Jadi dengan kehadiran 5 orang ini, mereka diundang. Saya malah mendengar keterangan dari Ketua Umum PBNU itu mereka diundang gitu loh. Berarti diundang itu kan resmi, bisa diundang tertulis atau lisan bisa, tapi satu persatu itu diundang dan mereka mau. Nah, saya nggak tahu apakah, tapi menurut keterangan PBNU kan mereka tidak izin ya. Tapi bagi saya itu kepergian mereka ke Israel dengan acara tadi yang saya sebutkan, dialog antar agama Islam, Jews dan Kristen itu kemudian dibarengi dengan dilanjutkan dengan pertemuan dengan presiden gitu loh, dengan presiden Israel gitu. Berarti kan niat itu. Sukses mereka. Sukses dong Israel. Karena dengan itu berita di Israel, saya karena nggak bisa baca bahasa Israel ya, koran-koran Israel, tapi saya yakin narasi yang dibangun di Israel itu ini loh, ada wakil-wakil aktivis Muslim, cendekiawan Muslim muda Indonesia yang sudah bersahabat dengan Israel, berdekat-dekat dengan Israel. Ini adalah program yang sangat bagus dan harus kita kira-kira gitu loh. Itu kan kalau sudah itu kan keuntungannya Israel, gitu. Apa tujuannya? Tujuannya antara misalnya narasi. Berarti orang Indonesia, melalui cendekiawan Muslim itu dari NU, dari Indonesia ini, itu telah memberikan pengabsahan, legitimasi terhadap pernyataan Netanyahu bahwa Hamas itu adalah teroris. Dan kesalahan besar dari peristiwa Oktober itu ya Hamas, gitu. Itu gara-gara Hamas gitu jadi. Gara-gara Hamas itu ujung-ujungnya saya kira akan terbangun begitu. Frame ke sana. Jadi bahaya frame-frame begitu itu narasi yang dibangun. Foto itu yang berkembang di kita itu kan akan bisa bercerita banyak di balik foto itu, meskipun banyak hal yang mungkin untold story itu mungkin ada. Nah, ini misteri. Karena itu menurut saya ini serius masalahnya. Karena mereka ketemu, apalagi ketemu public figure seperti presiden loh. Itu kan jabatan tidak main-main itu. Ya, pasti butuh koordinasi dan juga protokoler yang ketat. Tujuannya pasti mesti dijabarkan dulu kan untuk bisa ketemu gitu kan. Iyalah. Nah, ini coba lebih hebat sepertinya lah, lebih hebat dari Menlu. Menlu itu nggak pernah kok bicara dengan public figure di Israel karena dia tahu. Logika diplomatiknya tidak mungkin gitu loh. Kita Israel dengan Indonesia dengan nggak punya hubungan diplomatik. Jadi tidak ada pertemuan diplomatik yang secara langsung antara Israel dan Indonesia, tidak mungkin. Paling ketemu nanti di PBB gitu, multilateral meeting. Tapi kalau bilateral tidak mungkin lah. Nggak mungkin. Ini 5 pemuda ini memang apa nyeleneh mungkin? Apa gimana? Antara nyeleneh, berani, nekat, atau innocent, atau campuran lah. Tapi kalau menurut Ustadz sendiri nih, kan Ustadz sebagai Ketua MUI untuk hubungan luar negeri. Ada nggak sih sebenarnya program komunikasi dengan Israel sebenarnya? Enggak lah. Ada nggak? Nggak ada. Oh, jadi memang haram ini hukumnya. Ketika ada upaya untuk normalisasi, sesuatu yang diharamkan ya MUI berarti untuk normalisasi dengan Israel. Kita mengingatkan sejak awal. No way. Tidak boleh. Tidak boleh membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama Israel masih menjajah. Itu soal penjajahan ini kan sudah tertulis di di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Ada dasar hukumnya juga. Ada dasar konstitusinya ada. Jadi selama Israel masih menjajah dan selama Palestina masih dijajah dan belum merdeka,
no chance for Israel untuk membuka hubungan diplomatik. Nah, malah saya mau nyebut fatwa MUI soal ini jelas sekali. Jelas sekali. Haram hukumnya. Satu, haram hukum produk Israel dan produk-produk dari perusahaan yang berafiliasi Israel. Dan haram hukumnya membantu mereka, siapa saja yang membantu Israel. Membantu pihak yang membantu Israel sudah haram, apalagi membuka hubungan diplomatik. Haramnya berlebih-lebihan. Berarti yang 5 orang ini adalah menyelisihi fatwa ulama, menyelisihi undang-undang dasar, juga menyelisihi organisasi tuh. Organisasi, dan satu lagi, tidak punya sense of humanity. Nggak ada empati. Nggak ada empati. Bagaimana mungkin kalau nuraninya bersih, sehat, punya kepekaan sosial kemanusiaan yang bagus, nggak mungkin lah mereka ketemu presiden senyum-senyum di foto, bergembira di atas tumpukan anak-anak Palestina yang dibunuhin, di atas tumpukan mayat yang dari ibu-ibu, di atas sekian, sekarang itu sudah hampir 40.000. Ya, benar. Where are you? Kemana? Kenapa? Kemana selama ini? Selama ini ya. Lalu kok tiba-tiba melebihi Menteri Luar Negeri itu gimana? Udah sampai ke sana. Udah sampai ke sana. Lalu itu loh, apa kok ya tega gitu loh. Menurut saya kalau jernih ya, nggak tega lah. Tapi ya dia dilakukan, hatinya pasti nggak jernih. Ada sesuatu yang mungkin diharapkan dari pertemuan itu. Iya, karena kalau secara logika tulus pasti karena udah jelas itu ya kan. Jelas. Itu artinya juga berarti ada personal interest. Ya benarnya begini nih Prof. Apa namanya? Mereka itu katanya, bukan kata ya, saya justru lihat dari info-info yang didapat yang berseliweran kan jadi viral itu. Mereka tergabung dari satu organisasi yang bernama Rahim. Ya. Rahim. Nah, kalau Prof sendiri sudah tahu belum ada Rahim ini? Oh, tahu. Tapi saya tidak mendalami. Tetapi kemudian dari penelusuran kawan-kawan itu jelas. Rahim itu juga punya kerjasama dengan Israel, at least dengan agen Israel. Tapi di dalam Rahim itu organisasinya ada anggota MUI ternyata. Iya, sudah dipecat. Oh, sudah dipecat? Sudah. Oh. Sudah dinonaktifkan. Dia adalah anggota dari Komisi Fatwa. Oh begitu. 1 hari setelah itu langsung dinonaktifkan. Nggak ada apa? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ya cuma sekarang ini setelah dinonaktifkan, memang kawan-kawan di lingkungan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia juga sedang mengkoleksi data-data dia. Tapi saya dengar juga dari ketua MUI bidang fatwa, itu mereka juga sudah berniat untuk mengundurkan diri. Tapi ya mau mengundurkan diri dan juga langkah organisasi dinonaktifkan itu penting. Karena dia bergabung di sebuah lembaga besar Majelis Ulama yang selama ini melakukan pembelaan total kepada Palestina. Bukan setiap saat lah. Hari-hari saya itu penuh dengan ngomongin pembelaan Palestina bersama dengan masyarakat luas Indonesia ini. Bagaimana mungkin? Makanya dinonaktifkan. Ya, yang menarik juga bahwa info ini justru didapatkan dari sosial media salah seorang amirnya lah ketika kesana gitu kemarin kan. Dan saya juga beberapa info kalau beliau tersebut ternyata salah satu pengajar di Masjid Istiqlal. Iya. Berarti yang kecolongan banyak nih, MUI kecolongan gitu ya, PBNU kecolongan gitu ya. Negara Indonesia kecolongan. Istiqlal pun kecolongan juga berarti. Bedanya kalau di MUI kegiatan-kegiatan fatwa itu dia pasti tidak dominan. Ya. Tidak dominan. Fatwa itu selalu lurus-lurus. Tapi kalau mungkin di Istiqlal saya tidak tahu, atau di lembaga Rahimnya itu sendiri saya tidak tahu. Tapi
info yang saya peroleh, Rahim itu juga melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan itu. Makanya sekarang bubar atau dibubarkan gitu. Tapi saya nggak tahu siapa yang membubarkan ya. Tapi di kelompok di grup Rahim itu konon perlu dicek juga, itu banyak juga teman-teman NU katanya. Saya nggak tahu ya. Saya tidak ingin masuk ke situ. Tetapi lembaga itu telah melakukan kerjasama dengan proyek-proyek yang berafiliasi pada Israel. Ya, atau dialog dan sebagainya. Saya nggak tahu di Istiqlal mungkin juga melakukan kajian-kajian yang serupa disponsori oleh saya sebut agen-agen Israel ini. Saya tidak tahu. Ya nyatanya juga ini mengadakan acara di Istiqlal, meskipun alhamdulillah setelah diprotes sana sini, alhamdulillah Ari Garden nggak jadi ngomong, kemudian dibatalkan. Oh begitu. Apa mungkin selama ini sebelum kejadian ini, apa mungkin filterisasi untuk siapa yang mengisi atau untuk memberikan ilmu itu filternya terlalu longgar atau mungkin perlu perbaikan ini apa? Saya nggak tahu kalau di Istiqlal ya. Saya nggak tahu di Istiqlal. Ya mungkin karena ini anak muda yang energik, intelektual, lagi ya dipercayalah di situ mengembangkan itu atau kemudian mendirikan Rahim sebagai lembaga yang kemudian secara terus-menerus melakukan program-program tadi itu yang saya sebutkan itu ya kan bisa jadi juga dan saya tidak tahu juga itu di bawah siapa gitu ya. Tapi kalau kemudian terikat kalau itu menjadi sayapnya Istiqlal kalau saya tidak tahu, ini perlu dikonfirmasi ya, mesti harus dibersihkan. Nggak boleh lah ada lembaga-lembaga dimanapun juga sih, apalagi di masjid atau di ormas atau dimanapun juga mestinya tidak boleh gitu. Apalagi ini adalah menjadi bagian bagian dari skenario Israel untuk mengembangkan apa yang saya sebut dengan cultural diplomacy. Karena ujung-ujungnya pasti yang akan memberi manfaat itu Israel. Manfaat apa ya? Bisa manfaat moral, bisa manfaat politik juga ya, bisa manfaat moral itu maksudnya mereka memperoleh legitimasi bahwa ternyata banyak negara di masyarakat sipil ya, itu ternyata non state actors itu ternyata banyak memberikan dukungan kepada Israel. Itu narasi yang dibangun. Gitu loh. Kalau negara jelas, negara jelas kan ya. Tapi di sektor publik, di sektor masyarakat itu kan opininya sedang dirubah. Berubah opini dengan berbagai cara toh, di medsos dan sebagainya. Ini mereka mainkan itu. Wah berarti memang ini sudah mulai scanning kali ya mungkin ya teman-teman. Ada beberapa hal yang sampai mungkin sekarang ini kita bisa kecolongan, tentunya mencemarkan nama institusi terkait tentunya juga. Nah mungkin aja kita nggak pernah tahu ya, mungkin aja agen-agen Zionis itu udah berpenetrasi dengan anak muda sekarang di sosial media, kita nggak tahu dah. Itu yang saya khawatirkan. Itu yang saya khawatirkan karena mereka tuh bergerak di sektor non-state actor. Kalau state jelas lah ya, nggak akan buka hubungan diplomatik jelas sekali. Tapi di bawah apa ada jaminan masyarakat semuanya akan mengikuti negara? Belum tentu, karena di situ ada kepentingan. Lihat saja perdagangan. Saya kemarin teriak-teriak soal kenapa sih di Indonesia itu kok masih ada import Israel ke Indonesia. Masih ada? Lah, Menteri Perdagangan 2 hari yang lalu bicara begitu. Saya sebelumnya sudah bicara begitu. Jadi gimana ceritanya? Negara yang teguh, nggak ada hubungan diplomatik resmi itu. Tetapi di bawah itu ternyata hubungan-hubungan perdagangan jalan. Siapa mereka? Ya pasti kan agen-agen Israel. Agen Israel yang perorangan, bisa juga perorangan, bisa juga perorangan itu bisa pebisnis atau siapa saja, bisa juga lembaga yang pakai nama atau mungkin tidak pakai nama, tapi bergerak terus. Produk-produk Israel kan terus menjalar nih. Itu saya udah bicara agak lama, paling tidak setelah ada fatwa MUI tentang keharaman produk itu. Semula kan saya bicara tentang kurma
kurma Israel. Itu saya bicara. Saya minta pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan harus ngecek pasar. Masyarakat kita harus dilindungi. Karena ada undang-undang, Mas. Undang-undang perlindungan hak-hak konsumen. Jadi jangan biarkan konsumen, masyarakat itu tidak dilindungi. Kalau tidak dilindungi, maka masyarakat akan dirugikan secara finansial misalnya, tetapi juga bisa menjadi konsumen produk-produk Israel, entah makanan, entah kesehatan, entah lipstik, entah apa aja lah. Nah, itu saya sudah sampaikan itu juga. Lalu belum lama ini kan rame import Israel itu, masih ada tuh, dan belum ada respon dari pemerintah, dari menteri. Baru 2 hari yang lalu Pak Zulkifli bicara, oh iya ternyata indikasi kuat ada import itu. Saya bilang, terus ngapain? Mau dibiarkan? Satu-satunya orang atau lembaga yang mengerti produk-produk Israel atau bukan produk, ya pemerintah lah. Iya, benar. Nah ini Mas, itu kan agen. Agen langsung atau agen tidak langsung, gitu loh. Kepanjangan dan pihak kedua ketiga gitu. Tapi jelas itu siapa menguntungkan? Ya kalau ada importnya Israel juga. Secara finansial mereka mendapatkan keuntungan dari import itu. Untuk apa? Ya untuk membiayai itu genosida itu. Karena politik utama Israel sekarang ini adalah genosida, habisi Palestina, hapus dari peta. Karena mengambil lahannya kan, mengambil tanahnya ya. Itu, karena itu boikot itu mesti harus. Nah, tapi kan masih. Jadi di Indonesia naik turun sih, Zat. Boikotnya tuh ada semangat, kadang enggak gitu, kadang ada yang udah mulai make gitu, ada yang masih tetap istiqomah gitu. Saya kemarin ke Australia, istiqomah Zat, maksudnya. Nah kan bagus. Mereka tuh kalau enggak beneran gitu, jelas gitu. Ya itu yang kita harapkan. Siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah, menurut saya. Karena pemerintahlah yang harus memberikan jaminan secara hukum, ya kan? Dan mengontrol betul. Ya tugasnya pemerintah gitu, tugasnya menteri yang ngontrol. Kalau yang terkait dengan perdagangan ya menteri khusus yang terkait dengan perdagangan lah ya. Kontrol ini produk Israel. Kalau produk Israel kalau seperti negara mana itu? Oh ini Israel, keluarin. Ya. Kan bisa begitu. Benar. Kalau ngecek pasar ya. Atau stop di hulunya. Di mana? Di hilir ya. Hilir apa hulu tuh yang di tempat awal. Hilir ya. Stop di hilirnya. Nggak ada lagi masuk import Israel. Benar juga ya. Itu yang masuk itu bukan yang boikot ya. Maksudnya yang boikot aja udah ada. Ini yang langsung literally benar-benar masuk gitu ya. Iya. Waduh. Jadi memang. Tapi gini, kata Allah kayaknya kayak ada satu hikmah dari kejadian ini, Ustaz. Betul. Jadi sepertinya ya terbuka tiba-tiba. Kita sebenarnya selama ini nggak tahu gitu kalau sebenarnya ada penetrasi internal yang antum bilang tadi non state actor kemudian berjalan di bawah permukaan itu udah berjalan sebenarnya ya. Sudah. Qadarullah ada ini viral gitu kan. Ya itulah alhamdulillah ini cara Allah membuka membuka apa yang ada di balik peristiwa itu. Nah ini juga itu ya olahraga misalnya. Tempo hari kan saya bukan meributkan lah ya, menyampaikan usulan kepada pemerintah ketika itu loh sepak bola itu U20 itu. Kan saya agak intensif juga itu, bahkan melakukan pertemuan dengan ormas-ormas Islam dan sebagainya. Itu kalau itu masuk berkibar benderanya sih. Berkibar benderanya meskipun ada peraturan tidak boleh. Tapi siapa yang akan menjamin? Iya. Kalaupun tidak ada kibaran bendera, tetap saja secara fisik ada orang Israel masuk ke Indonesia, dibiarkan. Itu kan nggak boleh karena kita nggak punya hubungan diplomatik. Ya dulu logikanya memang ya ini kesempatan untuk menaikkan prestasi anak-anak muda. Enggak gitu caranya. Boleh, memang itu kebanggaan kita ya kalau anak-anak muda kita berprestasi dalam sepak bola. Itu harus dilakukan, tapi jangan juga menggadaikan prinsip-prinsip dasar yang sudah kita pegang teguh
dalam sejarah kita ini. Iya. Komitmen itu. Komitmen. Nah itu, yang saya khawatir ini Mas, itu Betul. tadi yang saya lanjutkan itu masyarakat, segmen masyarakat itu kan banyak. Itu kemarin 5 orang itu kalau mau dibuatkan segmennya ya aktivis dan intelektual. Oh, mereka aktivis. Aktivis ya, pengurusnya bukan orang biasa itu ya. Enggak lah. Oh. Enggak, dia spesial. Gimana kalau anak-anak muda, teenagers, atas nama kegiatan apalah, diajak ke sana melalui agen-agen ini, atas nama kemanusiaan, influencer gitu misalnya. ada influencer, atas nama kegiatan kemanusiaan, memperkuat persaudaraan antar bangsa, gitu, agama, bawa ke Israel, jalan-jalan, nggak ada cerita apa-apa lah, nggak ketemu presiden juga, jalan-jalan ke sana kemari, cepret, foto viral di sana. Ini loh. Masyarakat anak muda ini sudah hebat, anak muda Indonesia ini sudah memberikan udah ada normalisasi gitu ya. Itu. Nah kemarin yang viral itu anak muda Maroko yang lagi viral ternyata minum bareng sama di sana di Israel, kemudian Maroko berdamai dengan Israel, dia minum gitu kan, itu viral di kita gitu. Kita ngeliat, Yo saudaranya sendiri lagi dibantai gitu, merekanya malah bersama-sama gitu kan. Ya kayak gitu-gitu ya. Kayak gitu-gitu anak-anak muda itu menjadi sasaran opini yang sangat baik itu bagi agen-agen Israel itu. Karena agen Israel kerjanya memang itu. Mengadvokasi pemerintah, dengan berbagai cara supaya Israel kembali mendapatkan kepercayaan secara internasional. Sekarang ini kan Israel itu secara moral sudah runtuh sebetulnya. Secara global juga sudah tersisih. Secara diplomatik maupun politik sudah tersisih. 2/3 anggota negara anggota PBB sudah mendukung de facto mendukung Palestina ya. Tinggal de jure saja selesai itu. Tapi masalahnya de jure itu ya harus menghadapi veto Amerika itu. Satu juga berat itu. Berat. Lalu di internal di Israel sendiri itu juga sedang bergejolak ya. Masyarakat itu banyak yang protes karena tidak menyehatkan bagi Israel sendiri gitu ya. Nah sekarang kabinet yang terdiri dari 12 orang yang disebut dengan kabinet keamanan itu jauh lebih ekstrim dari kabinet 6 orang yang dibubarkan oleh Benjamin Netanyahu kemarin itu. Kabinet perang itu ya? Kabinet perang itu kabinet kan dibubarin. Dibubarin karena ada 2 orang, terdiri dari 6 orang, karena ada 2 orang yang keluar mengundurkan diri. Keluar tuh gara-gara kritiknya itu Benjamin Netanyahu gagal menghabisi Hamas. Sudah sekian bulan nggak habis-habis itu. Itu gagal, dianggap gagal. Maka dia protes mundur. Dengan mundurnya itu maka Benjamin Netanyahu membubarkan sekalian kalau kayak gitu. Membubarkan sekalian. Semula banyak wah kalau dibubarkan kabinet itu maka situasinya lebih aman nih. Ternyata tidak. Karena itu langsung dikontrol oleh kabinet yang terdiri dari 12 orang. 12 orang itu salah satu di antara anggota itu namanya Ben Gvir. Coba nanti dicek. Ben Gvir itu ya? Ben Gvir itu salah satu, saya contohkan aja di 2 bulan Ramadan tahun lalu. Yang kecelakaan kemarin bukan itu? Kecelakaan kali ya? Iya, kacamata itu kan? Oh iya. Ben Gvir itu ekstremis, Mas. Ekstremis sejak muda itu ekstrim, punya persoalan hukum. Sekarang menjadi orang penting di situ. Dan ekstrim, sangat ekstrim. Jauh lebih ekstrim daripada kabinet 6 itu. Saking ekstrimnya, dia memaksa Netanyahu kalau kamu Ben mengikuti proposalnya Amerika untuk permanent ceasefire, saya akan kudeta kamu. Saya akan kudeta kamu. Ya, siapa namanya Netanyahu? Waduh, ini repot juga nih lawan tentara ini. Padahal dia kepingin lagi jadi perdana menteri. Ya sekarang kan perhatian. Karena itu dia akan ekstrim dan tidak akan mau menerima proposal permanent ceasefire. Karena itu harus dihabisi. Kayaknya sih agak sulit ya, karena mereka tadi saya dengar tuh dari Sheikh Hussein
posisinya katanya ini sekarang ini mereka udah nggak punya konsep, Ustaz. Ya, Nggak tahu mau ngapain lagi karena makanya pada mundur itu karena udah mau nggak bisa di perang dilanjut ini nggak bisa gitu. Iya, makanya yang terjadi sekarang ini kalap. Pokoknya habisi itu. Tanpa konsep ya? Nggak. Ini perang juga bukan. Menghabisi. Totally. Kalau perlu rata dengan tanah. Kan itu. Ini yang menjadi yang mengulik apa ibaratnya sisi kemanusiaan, guys ya. Ketika 5 orang tersebut datang ke Israel, butuh berapa jenazah lagi untuk memastikan kalau Israel itu yang salah gitu. Kalau berarti gini, pembunuhan 112 orang udah jelas sih mereka yang salah gitu. Nggak ada lagi normalisasi ibaratnya kalau sampai lewat 200 orang. Ini 40.000 orang gitu. Iya, dan akan betul. Betul. Jadi udah lewat dari apa namanya standar kemanusiaannya pun udah lewat gitu. Bagaimana dengan yang 5 ini kenapa nggak terfikir ke sana gitu? Di hatinya bahwa ini udah ngelewatin kezoliman ini, udah kejam ini. Ya itu yang saya heran juga. Pakai logika apa sebenarnya mereka itu ke sana? Mau logika diplomatik juga enggak. Mau pakai sense humanity juga tidak. Pemahaman tentang geopolitik juga tidak. Ya kalau dia ngerti situasi geopolitik ya kalau ngerti benar dan memahami tidak akan melakukan itu. Iya. So apa karena pengen viral? Saya nggak tega ngomong itu. Tapi kalau boleh saya menyebutkan ini adalah pelancongan personal. Dia ingin memperoleh sesuatu lah dari itu. Pengakuan, saya nggak tahu apa pengakuan atau apa itu penting kan? Ya, wah ini loh aku sudah foto dengan presiden Israel, orang yang paling dibenci di dunia, saya bisa dekat. Nah bisa juga begitu. Ini pelancongan. Tetap jadi akhirnya dia menjadi apa namanya istilahnya newsmaker. Tapi kan bukan yang negatif newsnya yang kontraproduktif. Berhati-hatilah semua ormas Islam atau semua segmen masyarakat terhadap kemungkinan ada program-program yang begini ini atau program-program lain jenis lain yang akan melibatkan masyarakat kita gitu. Mudah-mudahan begitu. Dampaknya kalau bagi kalau udah panjang ya jangka panjang ini kan ketahuan. Ya. Kalau misalnya kemarin nggak ketahuan, program ini jalan, kemudian terpenetrasi, nggak bisa dari di bawah permukaan. Itu apa dampak terburuknya besar? Runyam. Runyamnya bagaimana, Ustaz? Runyamnya kita nggak bisa berteriak dengan baik. Kita akan ditekan oleh siapapun. Ya nyatanya teriak-teriak aja. Nyatanya itu kerjasama. Nyatanya masyarakat bawah itu sudah oke-oke aja dengan Netanyahu, dengan Zionis. Jadi nggak ada lagi kontrol, gitu loh. Bahaya itu. Pada saat nggak ada bukti kerjasama itu, tapi opini narasi udah memihak kepada Netanyahu gitu ya. Iya. Ke Israel. Dan itu yang segmen yang luas sekali. Makanya berbagai agen-agen itu akan mengembangkan berbagai program-program yang variatif sesuai dengan segmen masyarakat mana yang akan jadi sasarannya ya. Dananya besar berarti itu ya. Besar lah. Ada bayangan nggak kira-kira berapa tuh, Ustaz? Waduh nggak tahu. Nggak pernah dan tidak tertarik dengan. Tapi ya pasti besar lah. Bayangin aja satu orang ke Israel itu berapa itu naik pesawat itu. Nggak ngerti aku. Itu kalau gratisan aja gitu ya. Itu buat biaya itunya aja udah mahal gitu kan. Nggak tahu itu. Waduh. Belum lagi programnya. Waduh, hotel macam-macam lah ya. Menurut saya pasti besar lah. Dan ya gimana nggak besar dan berpengaruh. Di Amerika saja lobis Israel Zionis juga sangat kuat. Udah sampai politik. Politik dan keputusan-keputusan politik di Amerika itu juga terperangkap dengan jasa-jasa para lobis. Makanya nggak bisa berkutik, harus veto gitu. Nah, jadi pengaruhnya yang luar biasa. Nah sekarang ini kita yang sedang melakukan perlawanan apa yang disebut ya hegemonik ya. Hegemonik. Jadi Israel itu hegemonik bersama-sama dengan Amerika. Hegemonik. Nah, ke depan ya ini harus runtuh. Ya, meruntuhkan hegemoni. Caranya ya jangan main-main kalau ada acara-acara
yang macam-macam yang kita nggak tahu apa gitu ya, latar belakang apa, cari tahu dulu berarti ya. Karena itu menurut saya gerakan literasi itu sangat penting. Gerakan literasi tentang Palestina, termasuk tentang siapa Israel, kemudian atau Zionis ya, bagaimana mereka cara bekerja dan sebagainya, itu penting sekali untuk diberikan kepada masyarakat. Kalau menurut Ustadz nih, organisasi apa namanya tadi Rahim ini mesti diapakan? Apa ditutup? Apa kemudian kalau secara hukum bisa nggak ditutup atau? Ya tergantung itu organisasinya itu organisasi legal atau tidak. Kan kalau organisasi resmi kan harus ada prosedur, ada tata aturan menurut peraturan dan perundang-undangan. Jadi yang membubarkan, yang sah membubarkan ya melalui peraturan perundang-undangan. Kalau dia yayasan, yayasan itu bisa juga dibubarkan, membubarkan diri atau dibubarkan. Siapa membubarkan? Ya pemerintah berhak untuk membubarkan. Saya nggak tahu status lembaga itu apa namanya, legal atau bukan. Kalau legal ya harus diselesaikan dengan cara legal gitu. Wah, berarti memang ya kita, apalagi anak-anak muda sekarang yang udah melek sosial media, jangan lupa untuk tabayun dulu ya, untuk mencari tahu informasi. Nah, penting. Ketika ikut satu gerakan, kemudian satu acara gitu ya, latar belakangnya itu backstory-nya seperti apa dan tujuannya mau kemana, lebih bersikap mahal sedikit lah untuk apa namanya, jangan mudah terpengaruh gitu ya. Jangan sampai saya kemarin dari Australia di saat mereka semangatnya luar biasa bela Palestina. Jangan sampai malah Indonesia malah kendor. Iya. Ini kan kontraproduktif dong. Mestinya kita yang lebih ini kan lebih kuat. Betul, gitu. betul. Iya betul itu. Jadi apa namanya, jangan harus berhati-hati. Jangan main percaya aja dengan melihat ada kegiatan yang seakan-akan mulia, kemanusiaan, kemudian memperkuat persaudaraan, modern gitu ya. Kayak gitu-gitu. Jangan silau juga, harus berhati-hati. Apa namanya? Karena memungkinkan besar sekali kemungkinan ini adalah bagian dari skenario besar. Yaitu skenario Israel, Zionis. Alhamdulillah ternyata apa yang sedang dirancang gitu ya, kemudian bisa mencuat ke permukaan. Sudah terbuka sebelum apa namanya penetrasinya lebih jauh gitu ya, yang menyasar ke anak-anak muda. Dan tentunya juga ini sebuah judul, kalau dilihat hikmahnya malah sebuah rezeki gitu. Iya betul. Ada pesan nggak untuk anak-anak muda sekarang? Ya, apa ya teman-teman atau anak-anakku ya, kaum muda, apa namanya, kan kalian ini pengguna apa namanya sosmed itu, jangan juga main percaya apa yang kemudian dikembangkan, jangan terpengaruh, jangan ikut arus dan sebagainya. Ini harus dicek betul, apalagi dalam hal-hal yang sangat penting gitu ya. Itu bisa dikonsultasikan dengan mereka-mereka yang kalian percayai sebagai pihak yang bisa memberikan apa namanya wawasan, memberikan arahan dan sebagainya. Itu penting. Jangan tinggalkan kesempatan-kesempatan itu untuk berdialog, berhubungan, berrelasi dengan orang-orang yang baik-baik. Banyak orang baik-baik, masih banyak orang baik-baik, dan karena itu kesempatan ini mesti harus dipakai. Jangan jadikan medsos itu menjadi orang tuamu. Ya. Ini repot ini. Imamnya medsos ya. Imamnya medsos ini, jadi repot ini. Nah, jadi itu media saja. Tapi sebagai pengguna yang cerdas, yang arif, ya harus berhati-hati. Yang kedua, saya ingin menyampaikan, ya ini bukan saja untuk anak-anakku ya, kaum muda, tapi juga bagi semua pihak. Saya hanya mengutip mengutip survei beberapa tahun yang lalu lah. Itu pendukung Zionis Israel di Indonesia itu 2%. Ada juga ada 2% pendukung Zionis Israel. Berarti ada sekitar 3 jutaan dong itu. Ya. Oh gitu ya. 2 juta.
Lumayan besar loh. Kalau kemudian 2% itu menjadi 5 juta Ustaz bahkan. 5 juta ya? 5 juta. 5 juta ya. 5 juta itu kan nggak main-main. Iya. Apalagi 5 juta itu, jangan 5 juta lah. 1 juta aja kemudian menjadi kader-kader Zionis, menjadi agen-agen Zionis, dia bisa mengembangkan apa saja. Gitu. Memproduksi konten-konten. Gitu. Atau yang lain-lain. Ya. Dan kita tahulah ada siapa yang akhirnya kita akan tahu siapa yang akan dibalik itu, gitu loh. Ada influencer atau buzzer yang membela Israel terus di jadi kanal-kanal gitu ya. Jadi agen-agen Zionis di Indonesia ini itu ada yang orang beragama Islam, ada yang Kristen, ada berbagai kelompok-kelompok juga. Itu bekerja terus. Saya kira Mas Ari juga sudah membaca siapa yang memberikan dukungan, sudah hebat kamu kepada 5 orang ini. Itu jelas sekali digitalnya ada itu. Nah ini termasuk orang-orang kayak gini nih, militan loh dia itu. Dan orang-orang yang 1 juta aja, 1 juta aja. Dia kembangkan, ada planning, strategic planning juga untuk mengembangkan dukungan, memperlemah. Sekarang ini memperlemah kekuatan-kekuatan pembela Palestina di Indonesia dengan berbagai cara. Melemahkan narasinya ya. Dengan melalui narasi-narasi yang menyesatkan begitu. Aduh. Jadi memang tadi pentingnya bersikap arif, kritis ya, kritis, dan harus selalu berhubungan dengan orang-orang baik dan berhati-hati karena gerakan yang 2% itu akan terus melakukan penetrasi. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ini hati-hati teman-teman semua. Karena itu podcastnya Mas Ari menjadi sangat penting. Mudah-mudahan ikut menjadi membantu mengedukasi teman-teman semua biar nggak terjebak. Ini yang ketahuan 1 ya. Siapa tahu ada banyak gitu, kita nggak tahu. Ini yang kelihatan nih, yang nggak kelihatan ada banyak. Ada ini kan di dunia organisasi. Siapa tahu ada di perdagangan, ada di entertainment, ada di olahraga. Kita nggak pernah tahu guys. Jadi mungkin satu ini dibuka untuk kita lebih berhati-hati dengan apa di sekitar kita. Maksudnya kita dengar uraian dari Prof Noto. Beliau adalah Ketua MUI bidang hubungan keluar negerian ya. Hubungan luar negeri dan kerjasama internasional. Hubungan luar negeri dan kerjasama internasional. Jadi bukan kaleng-kaleng info yang kita dengar sekarang ini bahwa memang nggak ada kerjasama kok kita sebenarnya sama Israel. Jadi nggak usah improvisasi lah kita untuk menjalin normalisasi. Untuk mengatakan ini loh aku gitu. Iya benar-benar. Waduh, jazakallah Ustaz waktunya untuk mau diundang sama Ari Untung gitu. Ada Ari Gordon dari Amerika datang nggak mau. Alhamdulillah. Senang sekali saya di sini nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat pencerahan. Jadi mudah-mudahan nggak terjebak lagi dengan narasi-narasi yang terlihat manis, tapi ternyata di belakangnya justru mereka menjadi bahan bakar dari tergenosidnya saudara-saudara yang ada di Palestina. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan sama-sama Mas. Dan juga untuk teman-teman semuanya, terima kasih untuk menyaksikan. Jika dirasa tayangan ini bermanfaat, monggo silakan share sebanyak-banyaknya dan berikan info ini kepada teman-teman semuanya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.